Ndak, sampeanku niat nggawa rene apa ora? Kok ora kok mbok gawa rene arep nyapa? He. Iki akeh sing arep berobat, aja malah ribut dhewe. Arep kok obatnya apa ora? Ya ngono sing sopan. Duwe akhlak apa ora? Kaya wong alas ae. Bengak-bengok ngarep omahe wong. Napa? Gratis. Rupiahnya gratis. Nanti terapinya ya gratis. Tapi masih ya gratis. Ora berarti kok murah ki murahan. Ya kudu enek andap asore, sopan santune. Ora tak dibeng lho. Dia Sakitnya di perut sampai lemes, gak doyan makan, makannya cuman tajin ya toh. Jadi nggak bisa jalan. Semua penyakit yang ada di dalam orang ini hilang dengan asma Allah, dengan wasilah berkorbannya kambing dengan izin Allah. Jalan. Bisa. Tegak. Nggak usah ragu. Tegak. Jalan biasa. Udah bisa. Jalan. Ayo, beli nasi sama sayur. Dia jembok anakku. Biarin. Ini ngono. Kok Mas Ngedenjer mari tenan kok. Terima kasih untuk pesulap merah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas apa yang panjenengan lakukan, menjadi barokah untuk diri saya. Alhamdulillah sekarang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya di Pondok Pesantren Nuswantara, Desa Rejowinangun, RT 2 RW 4, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Mohon maaf apabila tempat dan pelayanannya tidak sesuai dengan apa yang jenengan harapkan, atau ternyata saya tidak seperti yang sampean harapkan. Di YouTube itu kan kelihatan keren yo. Kelihatan sangar. Pesan ketemu kadang ceringas-ceringis ngono. Mohon maaf kalau tidak seperti apa yang jenengan harapkan. Semoga silaturahmi panjenengan kesini membawa manfaat, barokah, hikmah, dan membawa kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada dua yang sakit dulu. Nanti setelah itu yang sehat. Aja maju sini. Yang sakit dulu maju sini tuh. Sini. Ndak, sampeanku niat nggawa rene apa ora? Kok ora kok mbok gawa rene arep nyapa? Lah iya, sampean gawa rene terus ora niat rene arep nyapa? Mbok gawa mulih. Lah mbok gawa mulih gawanen nyapa ta repot men. Lah mbok gawa mulih gawanen nyapa? Ora salah. Enggak, niki sakite nopo? Sakite lah ya sing lara wetenge. Kayak iso mlaku, lumpuh, lemes. Iya ta? Iya ta? Sing penting didongakne sik. Masamu aku Tuhan nih. Paling ini ki mung konten paling iki lah ndak mari mesti mung konten paling. Ini saya jadi tadi kan saya ngelihat YouTube-nya Bang Denny Weiwei tadi lagi ngobrol sama pesulap merah ya, mungkin sama seperti ini ya. Hei. Iki akeh sing arep berobat, aja malah ribut dhewe. Arep kok obatnya apa ora? Arep diobati apa ora? Bawa sini, gendong, tarik ke sini. Ayo batono.
Yes, sampean yo rene. Ya ngono sing sopan. Duwe akhlak apa ora? Kaya wong alas ae. Bengak-bengok ngarep omahe wong. Nyapa? Nyapa? Wes dok, wes. Ngono lho. Engko sik dirungokne jajal piye? Tanggung jawab ngobati tenan apa ndak? Iki lho dirasani ngetak wong yo. Sampeyan ki arep sik aku tak tekon sik. Yang lainnya amit sedap. Sampeyan itu mau minta tolong diobati atau mau pembuktian? Lek sampean lek wong Jawa lho ya, lek arep sampean iku njaluk tulung iku ya sing sopan ngono lho. Enggak perlu sampean nggawa duit tuh gak. Njaluk tulung kok kerai. Nggih. Kayak mau lho lancang. Ya ngene, Dok. Sarehno ngene ya, awakmu kan yo Sik, rungokno aku. He, rungokno. Iki panjenengan niku gini loh. Semua yang masuk ke sini ini sampean tanya. Pendaftaran ini semuanya gratis. Ruqyahnya gratis. Nanti terapinya ya gratis. Tapi masih ya gratis. Ora berarti kok murah kuwi murahan. Ya kudu enek andap asore, sopan santune. Kula ora tak gibeng lho. Ku wedi ya. Aja, Dok. Rasane wedi. Kok sik, Dok, aja, Dok. Aja. Enggak apamu jane nek sing ngongkon apa piye to? Aja, Dok. Sapa sing ngongkon? Lah mbuh, dukun apa Dukun apa aku dhewe dukun kok. apa antok sing ngongkon wae? Lantang antok kae. Nggawa rene bolomu kuwi. Ngene, Dok. Saiki sarehno karo sopir ki mau digawa Wes. ngene. Ya to. Awake dhewe saiki pasrah ngalah neng kok bahbu malah cerat pisan ning Malang. Wis ngene. Jaluk tulung karo Pak Samsudin jajal ditulungi. Jajal, masane aku jajal-jajalan. Masane aku jajal-jajalan. Enggak salah awake dhewe iki. Lan jajal ya jaluk tulung, Mbak. Wis melas sing sakit aku tak tutup motokku ning awakmu lore tanggep nggih enek wis. Aku tak fokus ning iki. Anggap setan awake dhewe. Iya, awakmu ancen setan. Setan merah ya. Setan merah berdua. Padaknya setan merah. Kene setan putih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri zari fi zairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu semuanya, saya hanya mendoakan dan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hikmah itu tidak bisa untuk tes-tesan. Ilmu hikmah itu tidak bisa untuk pembuktian. Ilmu hikmah itu tidak bisa untuk jajal-jajalan. Karena ilmu hikmah itu adalah kepasrahan. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk pembuktian, kalau untuk jajal-jajalan yang pasti bisa dipastikan, itu namanya bukan kepasrahan, itu namanya trik atau sesuatu hal yang sudah dipersiapkan.
kalau doa itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ini saya buka, saya kasih tahu kenapa laporan yang pernah saya sampaikan ke Polda waktu itu, karena waktu itu viral bahwa katanya saya itu melakukan penipuan. Viral di media sosial, bahkan sampai ada ribuan bahkan jutaan orang yang menghujat saya, walaupun belum tahu kenyataannya. Karena hanya dari opini seseorang yang niatnya hanya cari viral saja. Sampai saya ke Jakarta, ke televisi. Di televisi itu saya sudah menyampaikan, ketemukan saya sama si Anto, sama Haris Setianto, ketemukan saya waktu itu. Saya bilang sama pihak televisi, saya bicara di situ. Nggak ada, sampai beberapa hari saya di Jakarta, terus akhirnya saya pulang karena nggak ada tanggapan. Karena memang ya hanya cari viral saja. Dan memang ya seperti itu, orang yang tidak bisa berkarya hanya bisanya nebeng saja, dan terkenalnya hanya ketika menfitnah saja. Kalau fitnahnya sudah nggak terbukti ya sudah, nggak ada yang nonton kayak sekarang. Nggak ada yang nonton karena dia nggak bisa berkarya, hanya berkaryanya dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah ini sekarang saya buka, saya kasih tahu ke panjenengan semuanya, kenapa saya waktu memberikan laporan bahwa ada seseorang yang namanya Haris Setianto yang menfitnah saya, katanya saya melakukan penipuan. Nah ketika saya laporkan, pihak polisi itu datang ke sana, ke Jakarta, nemuin si pesulap ini. Ketika di BAP ditanya pesulapnya ini, ditanya sama polisinya, Anto, ini polisi ini yang langsung cerita sama saya. Langsung ini, waktu ini pihak polisi dari Polda langsung telepon saya, terus saya datang, terus bercerita, Gus, ini susah untuk kita mempidanakan orang ini, susah karena dia ini licik kayak belut itu. Kenapa Pak polisi gitu? Karena waktu kita BAP sampai bikin laporan Polda, lalu kita berangkat ke Jakarta, sampai di Jakarta ketika kita BAP, kita tanya, bener kamu bilang Gus Samsudin itu penipu? Terus pesulap ini bilang, enggak, saya enggak pernah bilang kalau Gus Samsudin ini penipu. Nanti dulu. Kamu kalau nggak bisa diam, tak lemparin nanti malah diam kamu. Nah ketika ditanya polisinya, apakah kamu ini menuduh Gus Samsudin penipu? Lalu pesulap ini berkata, enggak, saya nggak bilang kalau Gus Samsudin ini penipu. Saya cuma bilang seandainya, seandainya Gus Samsudin ini penipu. Nah jadi yang di videonya itu dia nggak pernah bilang kalau saya itu penipu, tapi menggiring opini dan semua masyarakat menganggap saya itu nipu ya karena opininya dia ini yang jadi masalah. Makanya di zaman dunia media sosial digital seperti ini memang harus hati-hati, karena fitnah yang paling besar di akhir zaman ini adalah fitnahan. Dan saya pun sampai kemarin juga sempat menantang, kalau memang benar-benar mau pembuktian, coba jangan cuman keluar-keluar di media sosial, coba sampaikan benar-benar pembuktian nanti di pengadilan, bakal terbukti nanti. Kalau cuman begini aja, kalau cuman ngajak ketemu nanti cuman ngobrol, habis gitu nantang untuk pembuktian. Lah yang mau dibuktikan apa kalau nggak ada yang sakit? Ya kalau sakitnya bukan karena sakit karena sihir, terus minta dibuktikan sihir, ya mana bisa, kan seperti itu. Jadi ini harus sesuai dengan fakta. Saya tantang kemarin itu waktu beliau itu, saya tanya kalau memang mau pembuktian di pengadilan gitu. Di pengadilan caranya bagaimana, coba benar-benar kamu katakan Gus Samsudin penipu gitu, kalau kamu berani. Nggak berani dia,
Karena memang hanya sekedar opini saja, bilangnya cuma seandainya. Ya bilang seandainya tapi masyarakat menganggap itu beneran. Akhirnya banyak yang tergiring seperti ini nih. Orang seperti ini nih. Ini saya yakin saya nggak pernah ngasih uang ke mereka berdua, makanya minta uang 10 juta ke saya pun juga nggak saya kasih gitu loh. Nah sekarang intinya jenengan itu ini sakit ya kan, yang penting kan sembuh. Masalah uang itu gampang, masalah uang itu gampang. Kok dibalik nih? Ya itu urusan nanti. Oh saya aja ngasih uang nggak kok suruh ngembalikan, kan lucu sama itu. Yang jelas ini kan ini mau yang penting sembuh tak. Ini sakitnya sakit perut, sakitnya lambung mah kronis ya kan, liver, terus nggak bisa jalan sampai sekarang nyeri ya. Yang penting sekarang didoakan dulu ya. Monggo air wudhu 2 bawa sini. Ya bapak ibunya ikut beliau, ikut dulu, udah ikut, nggak usah ngayal. Nanti tak, ayo ikut sana, wudhu. Nambani duduk awake dhewe kok. Leh, ayo. Apa ini? Tapi dari piye? Ngono, ora tau wudu selawase. Ayo sokokan. Lho, bukan wudu. Iya. Sotok, Bang. Wudu piye ora godak kok. Iya, mungkin diajari dulu. Dari. Diajari masih. Ini ora apa-apa nduk, awake dhewe iso mutu lah. Onane dhewe mari ora apa-apa. Bilang aku pakai. Tak. Dua dewe. Bilang aku. Gak. Rau dua aku. Dua dewe. Gak. Pak iso menawa, Dok. Iso ana opone ngokon iso iki. Dok. Ora iso ya, Dok. Dok. Ini dia kan. Iya. Iya. Apa? Pun monggo sampai wudu gede, iki tak buat isi. Saisan wudu. Tahu enggak? Tangan. Amarai. Aku barang. Iya. Ngapo aku barang. Iya. Ora wudu piye? Ora wudu. Dok, iki Mas ngendi nek? Umur. Umur sih. Sumur ngendi? Sumur. Temu. Kamu main 3. Terus laut main 3. Dok, Laut main 3. Laut buka 3 kali. Kanannya main 3. Tangan ping 3. Dok. Kupingnya kanan kiri ping 3. Kanan kiri. Nah. wah iki lho. Dok, Lepas kaki. Nah, kalau di basuh tangannya dicapnya. wah. Ini carane sedino ping 5 ya awake dhewe kemper lho, Dok. Oh, ini memang. Iya aku. Wah. Sana kesel. Iya, Dok. Pergi sehari loh, ya teman. Sehari 5 waktu.
Wes Pakde. Jak tangkep. Kowe ganti wujuku. Wes to, lho, ben anu mari, butuh awak dhewe jak ngono. Wes jak ngono. Aja dikuwamu turun bae. Biyene. Aku tunek no. Ya wes. Ya wis kok wedine, Mbah. Wes. Biyene. Ode ora apa-apa wes. Ngapa terus piye iki? Puturiin. Ngene. Yo, Yo, wes. sumur. Iku murid abane tadai no, ngobat kok ya. Ah, Oh, muka ping 3. wes. Ya iso kok. Tangan, Ngene. tengen sik. Yo. Ah. Ping 3. Sirahe ping 3. Tengen satu, Jelas panjangan. Wes. Kupinge ping kuping ping 3, seret, ngisor tekan dhuwur ping 3. Sedina iki ping 5. Ping 5 ngono. Sembayange ping 5. Iya, Soran berarti ora iso nambahe no. Lah ya iso. Ngene. Heeh. Nambahe berkurang. Ya ora. Salat paling 15 menit. 15 Yo, menit. yo. Oh, ademeran. Pun. Matur. Wes. Terus endi? Sampai ludine, Mbah. Pun. Ngoten mawon. Loh, pisan lho, Mbah. Betuke Wah. Aja dikuwah. Biyene. Dadekno sing Apa kowe salah kowe rene ya? Ya, Dok. Sik ae. Wat. Ngeten iki mengke air wudu itu damel siram beliau. No, ketune Dok, ketune. gah. Kudune, Mbah. Pangan sih, Mbah. Langsung raup. Wes. Sana. Tadai kayane ha. Ngoten, Mbah, ditadai, Mbah. Ribet Pak Dik. Yo. Gak ene barang. Sembarang itu dunia bener tuh kan. Bar kene kene. Ate ora iso ukur apa kowe. Apa ku mapan. Ukur salamu manut kae mau. Ya, belum golek tobo lho, Dok. Lah. Ketune rek, ketune. Tapi mu jene kowe lho. Mbak. Ayo, Mbak. Yo. Ate. Oke. Jadi ilmu hikmah itu tidak bisa untuk kesombongan, tidak bisa untuk jajal-jajalan, dan tidak bisa untuk pembuktian. Apalagi ketika ada orang yang datang lalu coba keluarkan paku dari dalam tubuh orang ini loh. Kalau orang ini tidak terkena gangguan sihir, lalu apa yang mau dikeluarkan? Ya ini kan goblok keluarga kalau begini. Jadi ilmu hikmah itu ilmu tentang kepasrahan. Nah ini kayak si Anto ini datang ke sini terus tiba-tiba, coba kalau kamu kayak pembersihan rumah kayak gitu, ada buhulnya, ya kan? Di rumah sana ada morinya, ada tanah kuburannya, ada tulang pukangnya. Coba kamu buktikan di sini. Lalu terus yang dibuktikan di sini itu apa? Kalau yang terjadi di sana itu karena ada sihirnya. Lalu terus kalau suruh buktikan di tempat yang nggak ada sihirnya, apanya yang mau dibuktikan, kan begitu. Lalu itu kamu di YouTube itu, di video itu kamu mengeluarkan tulang, mengeluarkan buhul, mengeluarkan silet, paku dari dalam rumah orang. Lo tahu nggak sejarahnya? Sejarahnya tahu nggak? Orang yang saya obati itu, yang di videonya si pesulap merah itu
dikatakan trik, ya, dikatakan saya melakukan penipuan, orangnya loh datang ke sini. Baru kemarin tuh loh datang ke sini. Saya masukkan di channel YouTube saya, di podcast saya itu. Orangnya loh sembuh. Loh saiki yang berobat sembuh kok dikatakan trik itu gimana coba? Lihat enggak setiap hari ada 5 sampai 10 orang yang datang ke sini itu mengatakan dirinya itu sembuh, yang dulu-dulu pernah datang ke sini. Kebanyakan yang datang sekarang ini orang-orang yang pernah datang, kebanyakan. Karena sudah pernah merasakan dan pernah membuktikan sendiri. Yang belum pernah sekarang nggak ada yang nggak mungkin datang, sulit untuk datang. Yang belum pernah datang. Karena apa? Karena sudah tergiring opini, ya karena sudah percaya dengan apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh si pesulap merah kemarin itu, dulu-dulu itu. Ada yang datang ke sini itu kalau yang belum pernah datang ke sini ya hanya sekedar ingin pembuktian, hanya sekedar ingin coba-coba. Makanya kebanyakan yang datang ya seperti ini. Datang marah-marah, jengil-jengil, jajal tambah nono gue keris petir kan gitu. Iya toh? Jajal tambani ngangge tisu terbakar, jajal tambani ngangge ilmu dobelmu kan kayak gitu. Kebanyakan yang datang yang baru-baru ya seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Jadi saya sampaikan bahwa ya namanya dulu terkenalnya hanya karena menjatuhkan, ya sekarang jatuh sendiri. Yang bilang begini bukan saya loh, anggota DPR loh. Ada videonya anggota DPR yang waktu membahas tentang beliau memfitnah Bu Ida itu, ya kan terbukti kalau beliau itu hanya numpang viral saja supaya terkenal. Tapi ketika kamu menjatuhkan orang lain, akhirnya kamu akan jatuh sendiri, kan seperti itu. Loh kalau saya nipu, tuduhan itu sudah setahun yang lalu. Kalau saya nipu sekarang saya sudah di penjara. Kemarin ada yang keluar-keluar yang saya bersumpah akan memenjarakan Gus Samsudin. Ayo buktikan kalau kamu bisa. Kamu saya melakukan apa kok saya di penjara? Makanya kita itu nggak perlu takut sama polisi. Yang perlu kita takut itu adalah kelakuan kita sendiri. Kalau kita nggak salah, kita nggak nipu orang, kita nggak melakukan kriminal, kita nggak bunuh orang, nggak ada yang perlu ditakuti. Nggak perlu ditakuti. Karena yang memenjarakan kita itu bukan polisi, tapi kelakuan kita sendiri. Sekarang sudah nggak terkenal. Sekarang sudah terbukti kalau apa yang dia sampaikan itu hanya sekedar fitnahan saja. Siapa orang yang fitnahnya luar biasa, yang walaupun sekarang ini ya walaupun orang itu kayanya kayak gimana, ya kalau katanya orang kaya itu bisa nyuap. Coba Pondok Al Zaitun itu kurang kaya bagaimana? Ya ketika salah ya di penjara ya tah. Ya, tadi orang yang salah itu ya tetap salah kayak itu. Ini ya menyerah sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terpenting sekarang yang saya lakukan bagaimana bermanfaat untuk umat, dan jujur saya dari dalam hati saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pesulap merah, karena dengan fitnahannya, karena dengan omongannya itu sehingga sekarang bisa semakin membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Alhamdulillah berkat dari fitnahnya Haris Setianto sekarang pondoknya jadi tambah rame. Alhamdulillah sekarang tamunya jadi tambah banyak, dan alhamdulillah sekarang pondok ini bukan cuma saya. Kalau dulu orang bisa semena-mena terhadap saya karena saya nggak mau mendompleng nama siapapun. Kenapa dulu saya bikin padepokan? Kenapa nggak saya bikin pondok pesantren? Karena memang saya itu nggak mau dipanggil kiai. Saya nggak mau nanti saya dikira berkedok agama. Makanya padepokan aja. Padepokan itu kan lebih Nusantara, lebih semuanya gitu.
Kalau pondok kan lebih ke agamis. Tapi karena ini yang nyuruh langsung ayah saya, jadi saya ini anak nomor 8. Yang langsung sekarang yang ngasuh pondok ini bukan cuman saya sekarang, langsung abah saya, Kiai Haji Saihuddin Rohman, Ketua MUI Blitar. Sekarang siapa yang mau bilang, yang berani bilang kalau pondok ini sesat? Kemana-kemana saya nggak mau pakai nama siapapun. Saya nggak mau, saya cukup pakai nama saya sendiri. Kenapa nggak? Saya padahal NU nyel saya. Ayah saya mondok di Paron, ayah saya guru ngaji, punya musola. Kenapa nggak saya tempatkan di sini simbol-simbol NU? Kenapa? Karena saya tahu memang saya sudah dikatakan oleh abah saya, nanti umur saya 33 bakal ada fitnah besar yang akan menimpa diri saya. Jadi orang-orang tasawuf, orang-orang al-hikmah itu memang kebanyakan terus urunge winarah. Itu memang sudah disampaikan, demi Allah, demi Rasulullah, sudah disampaikan. Nanti umur kamu 33 akan ada fitnah besar yang akan menimpa diri kamu. Makanya saya nggak mau pakai simbol NU. Saya takut nanti menjelekkan nama NU. Kalau saya nggak bisa memberikan manfaat, ya jangan memberikan masalah lah, seperti itu. Kenapa tidak saya taruh gambar-gambar kiai-kiai saya? Padahal saya sangat cinta kepada Mbah Maimun, saya sangat cinta kepada Habib Lufi. Kenapa enggak saya pajang? Ini aja terakhir-terakhir ini saya pajang foto apa saya, karena apa saya yang nyuruh. Kalau enggak akan saya pajang, karena saya enggak mau dompleng nama siapapun. Tapi alhamdulillah setelah ada kejadian ini, ya saya mengucapkan terima kasih untuk pesulap Mirah, termasuk untuk Pak RT. Saya jujur demi Allah, kalau saya sangat bersyukur, terima kasih ke Pak RT. Karena dulu Pak RT ngundang pesulap Merah, ngundang bukan? Ya termasuk. Itu Pak RT dulu yang ngundang pesulap Merah, yang dulu sebelum. Jadi bohong kalau pesulap Merah itu datang ke sini langsung ke pondok ini, itu bohong. Ada videonya, ada foto-fotonya, itu ketemuan dulu sama orang-orang yang benci sama saya. Orang-orang yang mau menjatuhkan saya itu ketemuan dulu di Ludoyo sana. Bahkan ada dulu orang yang suka cari-cari kesalahan saya gitu, yang itu moto-moto saya pas lagi tarung di hutan, tarung sama dukun, itu minta uang ke saya dulu, itu 40 juta, nggak saya kasih, terus gabung sama pesulap Merah itu. Orang itu dulu ada seperti itu. Nah itu ketemuan dulu di sana, dia membuat sebuah musyawarah ya, sebuah rencana itu di mana, di Ludoyo sana. Itu orangnya itu Pak RT. Sini Pak RT. Ini dulu yang bolomu iya sekarang. Saiki boloku dhisik gedor-gedor tembokku kae lho. Iki dhisik. Kayak duwe kok man dadi bolomu. Apa? Dilaporne lho engko. Jadi dulu, santai dulu. Mohon maaf, Ya. saya kesini mau demo. Oh, mau demo lagi. Ada beberapa anak warga mau kesini mau belajar ngaji. Oh siap, mau belajar ngaji. Iya, sini sayang. Sini Cinta. Oh siap. Oh anaknya Gus Dobol. Yang di sini ada ini. Yang ada intinya dulu. Oh ini masya Allah. Pinter lelam. Barakallah. Assalamualaikum. Namanya siapa? Plonco. Piye? Heeh tenan. Kowe lene alat napa? Apa? Hah? Ngaji. Oh iya, nanti langsung diulang sama Pak Pur. Ini hampir hafal surat Yasin. Hafal surat Yasin. Masya Allah. Intelelam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, alhamdulillah. Ini juga sudah 1 tahun dari kejadian yang dulu. Sekarang kita doakan beliau dulu nggih. Semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Airnya taruh depan sama belakang. Air wudunya yang depan belakang. Ya, ini taruh di depannya, itu agak mundur sedikit. Nah, ini taruh pas di depan sini. Depan belakang.
Nah, sudah cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa afiyatil abdan sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Ilmu hikmah itu, ilmu tasawuf memang tidak sama, tetapi pemahamannya memang tidak bisa dipahami semudah memahami logika. Contoh, ketika penyakit seperti ini disebut dengan ketempelan melalui dengan tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Dari fisikis, non medis, terus medis. Ini sudah kena di medisnya. Kalau sudah kena di medisnya, pengobatan pun juga dengan menggunakan medis. Ada yang menggunakan madu, kunir dan sebagainya. Tapi saya akan menggunakan kambing. Menggunakan kambing ini bukan berarti kalau penyakitnya itu dipindahkan ke kambing, kayak sampai memindahkan barang ini ke sini, bukan seperti itu. Jadi suatu penyakit itu kebanyakan karena perbuatannya sendiri. Jadi ada kafaroh yang harus ditebus, ada dosa yang tidak bisa diampuni hanya dengan istighfar, kecuali dengan penyakit. Karena penyakit itu bisa jadi menjadi adalah penghilang dosa atau menjadi kasih sayangnya Allah dan juga menjadi rengkuhan atau pelukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena penyakitnya dari diri sendiri, karena pikirannya yang selalu egois, suka marah seperti hewan yang semaunya sendiri. Enggak, ini membicarakan penyakit, Pak. Perasaan aku ini hewan. Emang awakmu sing loro? Meneng Pak De. Lah meneng sih. Arep ditambani apa ora? Ya ditambani. Meneng oleh ditambani. Di Wedhuse engko dibahne aku wedhus. Lha kok moro-moro ning wedhus. Wedhus ki mang lho. Kalau biadok apa piye? Ya men muni wedhus Iki arep ditambani apa ora? tambani. Tolong ini, sampean kene tak hormati nggih. Sampean wis tuwa kula hormati. Jadi tak hormati. Ya aku cetak jelasno sik. Ayo kowe panggaan. Ya wis, ayo. Ini Dok. Nggih, amit derenge. Jadi mengobati penyakit dengan menggunakan, biasanya saya menggunakan kelapa, ini ada yang diminum. Kalau kambing ini bagaimana? Sifat-sifat kehewanan itu dikorbankan, dihilangkan dengan menggunakan kambing. Supaya apa? Sebabnya itu hilang. Seperti contohnya asbabun nuzulnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat cinta sekali kepada anaknya, padahal Allah itu maha cemburu. Akhirnya untuk apa? Untuk menghilangkan sifat-sifat yang terlalu berlebihan seperti ini, itu dikorbankan dengan kambing. Jadi jangan salah paham. Kebanyakan orang kambingnya dipehne aku kok. Mbah, sekedap ini sakit betul. Sekedap betul, sakit. Mau diobati enggak? Ini udah mau maghrib loh. Ya diobati Dok. Bon, amit ngeten nggih. Jadi pemindahan. Jadi intinya mengobati penyakit dengan kambing itu bukan memindahkan penyakitnya ke kambing, bukan, Pak. Ini kadang orang nggak ngerti. Jadi kayak pengobatan saya itu melalui 3 metode: psikis, pikiran, non medis, gangguan, terus medisnya. Jadi dari pikiran yang mungkin senang marah, gelisah dan lain sebagainya, akhirnya masuklah gangguan. Gangguan itu bisa dari amar, bisa dari gangguan dari Abdul Jumud dan lain sebagainya. Akhirnya ke medis. Kalau untuk yang pertama ini dengan menggunakan Al-Fatihah. Yang kedua menggunakan surat Al-Ikhlas. Yang ketiga medisnya ini saya menggunakan herbal seperti itu. Nah, ini nanti saya menggunakan kambing ngoten niku. Wow. Jadi bukan
Bukan kok ini penyakitnya ini dipindah ke sini, itu bukan. Kayak kemarin orang yang punya penyakit kanker payudara itu dipikir penyakitnya itu langsung hilang pindah ke kambingnya, bukan. Nanti kankernya itu mengecil, kering, hilang, seperti itu dengan izin Allah. Seperti itu insya Allah. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang sampai 7 kali. Seperti itu. Jadi tidak bim salah bim seperti itu, tidak. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kan beliau sakitnya di perut sampai lemes, gak doyan makan, makannya cuman tajin, ya toh. Habisnya nggak bisa jalan. Tajin ora kolu. Ya makanya didoakan dulu Bapak. Omong tak kayak duit kapok loh itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nurid Dhati Wasiri Sari Fi Sairil Asma'i Wasifati Wa ala alihi Wasahbihi Wasallim. Dengan izin Allah, dengan asma Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, La illallah, la ilaha illallah. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua penyakit yang ada di dalam orang ini hilang dengan asma Allah, dengan wasilah berkorbannya kambing, dengan izin Allah, dengan asma Allah, hilang penyakitnya dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa pindah dulu kami yuk, ikut saya yuk. Mana kambingnya? Itu belakang. Karena sana dulu. Di mana kambingnya?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sini. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah syirullah datullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Sulaiman. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Wahai kambing, saya mohon ridhomu untuk kesembuhan saudaraku. Semoga kita nanti ketemu di surga. Subhanallah dibiyadihi. Sembelih. Nanti itunya dibuang di sungai ya. Yang penting loh, langsung itu kan perutnya langsung membesar ini. Tuh perutnya langsung membesar tuh. Tuh perutnya langsung kelihatan besar tuh. Iya toh? Perutnya langsung kelihatan besar nih, lihat nih. Monggo disembelih. Nanti yang penting nggak yang di bagian perutnya itu dibuang di sungai ya, khusus di lambungnya. Soalnya yang tadi sakitnya itu di lambung. Nyembelihnya di sini aja, Mas. Beli langsung aja ya. Enggak. Sini dong. Gimana perasaannya? Perutnya gimana? Perutnya gimana? Gimana perasaan perutnya? Udah enakan belum? Wes enak. Perutnya wes enak. Lek wes mari duitnya bakal apa balene? Perutnya udah nggak sakit katanya. Coba jalan-jalan coba. Iki kok sulap lho. Coba jalan-jalan. Jalan-jalan. Bisa. Tegak. Nggak usah ragu. Tegak. Jalan biasa. Sudah bisa. Jalan. Tolong santri ambilin nasi sama itu. Kan tanya nggak bisa makan. Yuk, ambilin nasi sama sayur. Dia jumbo kon maku. Biarin. Kowe ngono. Kowe Mas Njenjen mung mari tenan kok. Njenjen ae kowe iki. Ngene iki mestine bersyukur. Malah Sampean celeng kok mlaku dhewe. Jalan sendiri. Enggak usah pegangan. Jalan. Nah, jalan. Udah kursi rodanya tarik luar. Kursi rodanya tarik luar. Nah, wes jalan. Ada ngambilin nasi makan udah? Ngapa? Mari. Duitnya orang dibalekne kok Duit. mari. yo kok saya tapi dulu anakmu piye kok. When dhisik kan jeremu lek tenan lo ya. Kalau benar kamu dulu ngasih uang kan untuk ngobatin beliau. Lek sekarang beliaunya udah sembuh, masa uangnya diminta? Ayo. Duit aja pakai mau pikir nduk. kowe yo mikir wedhus kok. Wedhuse jero babon. Yaudah. Anak-anak mintain uang 1 juta. Mintain uang 1 juta ke Mas Imam sini. Awakmu malah malik to, Nduk. Wes mlaku-mlaku sik rono ning dalan. Gasok kowe. Mikir wedhus Wes kan mlaku sik, mlaku. Minta uang 1 juta ke Mas Imam. Iki lho penting mlaku wes kan mlaku sik rono. Engko mlaku rene. Ini Pak RT sini Pak RT. Pak RT. Nih, ini loh. Coba kalau kayak gini nih,
Gimana cara? Apa? Kayak gini loh suruh membuktikan. Yang katanya tadi nggak bisa jalan, yang tadi itu perutnya sakit emah, liver, sekarang sudah bisa jalan. Ini loh yang suruh membuktikan tuh kayak gini. Kayak gini coba, yang dibuktikan tuh kayak gini gitu loh. Kenapa? Lakuin, jalan, enggak apa-apa. Senyum. Jajal guyon nduk. Senyum. Nah. Jajal salim karo Abah Sabra. Salim. Jajal. Amin. Amari Sudah berapa lama nggak bisa jalan? Sudah berapa lama nggak bisa jalan? Sudah berapa lama nggak bisa jalan? Sudah 3 bulanan. 3 bulanan nggak bisa jalan. Saya jalan tidak bisa bergerak. Nah, iya. Sekarang makan dulu ya. Wah, Maam sih. amin. Ayo. Mangan nduk ya. Ayo makan ini, mangan sih. Luwe ra. Luwe. Makan dulu. Yuk, makan dulu yuk. Ya, Bu. Ya, dulangan nih. Mangan, Dok. Bu. Sini. Ki luwe ning endi? Dulangan lho. Dulangan wis nambani yo. Iya. Cah, bocah. Ceket boten. Pegangan saya enggak bisa. Ini saya ndok edan. Ancen. Lo malah mulai. Udah sehat, bisa jalan. Sing gendeng kowe. Kowe napa mami Samsudin iki? Lah mari bersyukur. Aja rodo. Pisan. Ora jantung polisi kowe rene dukung. Aja. Bu, kenali nebus obat tengah apotek nggih. Dok. Ambil air minum ya. Pisan kowe engko. Namanya siapa? Siti. Mak sabar saiki ya, Mas. Sabar saiki ya. Sabar saiki ya, Mas. Wah, iya. Julangnya. Kere gah. Ting aku karo awakmu iki. Kok kayak racun wingi kok. Pun maaf ya Mbak mohon. Enggak mau dihabisin ya. Di tempat kemauan pun. Jalan sana makan dulu ya. Saya tak salat maghrib dulu. Air minumnya. Mari teman. San. Ya tanya anak Dewi. Yo, wah, makasih banget. Maaf. Terima kasih Gus Udin, terima kasih. Di duitnya mau tak kene 1000 gawe anu. Terima kasih. Wis tibake tenan. Mana tadi uang 1000? Terima kasih. Saya minta satu. Terima kasih. Pancen nak bojoku kae rada gendeng, ora kok berterima kasih. Ya kudune berterima kasih to, Nduk. Wes. Wong wis mari ngono bersyukur awake dhewe. Wis suwun sanget Gus Udin, suwun sanget. Semoga Gusti Allah sing bales. Amin. Aduh. Matamu ijo karo biar tabangi matamu. Ya. Matamu ijo. Arep apa ora? Gah. Esnya. Bu, ra gelem kok. Kere. Ra gelem. Ya. Jarine 10 juta. Awakmu arep Kere. Den ya. Ora. Salat. Wong kowe iki disogok goblok. Uwek goblok kowe. Oh iya. Sekali lagi. Nggih sayang. Wah, bagus sekali Masya Allah anak ayah. Cium dulu. Ayam dulu. Nggih, sekali lagi terima kasih untuk pesulap merah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas apa yang panjenengan lakukan, menjadi barokah untuk diri saya. Alhamdulillah sekarang pondoknya jadi tambah ramai, tamunya jadi tambah banyak, dan dari dalam hati saya sendiri alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pesulap merah yang sudah membuat fitnahan, yang sudah membuat opini, sehingga saya sekarang benar-benar bisa melakukan dari dalam hati. Dan sekarang orang-orang yang datang ke sini kebanyakan mereka yang sudah pernah datang ke sini. Jadi mereka yang datang ke sini benar-benar dari dalam hati pengen bersilaturahmi, bukan karena mengira saya sakti, karena memang tidak ada yang sakti. Orang yang sakti itu adalah orang yang sabar. Kesaktianmu adalah kesabaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak RT
Yang dulu sudah bersekongkol dengan pesulap merah, yang dulu pernah bertemu di Ludoyo sebelum kesini, sudah ada persekongkolannya. Saya ucapkan terima kasih dari dalam hati saya. Karena dulu sudah pernah demo saya, sampai sekarang jadi lebih baik lagi. Alhamdulillah sekarang jadi pondok pesantren, dan alhamdulillah sekarang dengan adanya Pak RT demo saya, terus saya sempat berantem sama Pak RT, sempat nantang bacoan. Terus akhirnya saya dilaporkan ke polisi, terus akhirnya di kepolisian Pak RT sama sekali tidak minta uang. Dia hanya minta untuk sidak. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Ini ada bukti laporan Pak RT di kepolisian waktu berantem sama saya. Waktu itu saya ajak bacoan, terus keluar berdarah dari mulutnya karena saya sundul waktu itu. Terus akhirnya Pak RT bikin laporan di kepolisian, bisa dicek di Polres maupun di Polsek laporannya. Saya itu sudah masuk ke dalam tahap penyidikan itu, karena sudah pelaporan, sudah keterangan dan penyidikan. Akhirnya beliau minta ke polisi untuk minta sidak, yaitu beliau ini mungkin ini baru mungkin waktu itu, mungkin bisa memaafkan saya asalkan beliau itu diperbolehkan untuk nyidak masuk ke dalam. Padahal sebenarnya siapapun boleh masuk ke dalam. Intinya membuktikan. Ininya ingin membuktikan pengobatan yang ada di sini, apakah melakukan trik atau tidak. Akhirnya beliau datang ke sini, sampai akhirnya ikut saya ke gua, melihat pengobatan setiap hari, sampai akhirnya beliau alhamdulillah dengan izin Allah percaya dan sekarang jadi saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak RT. Ini tanpa settingan, tanpa apapun, karena mohon maaf, kebanyakan orang yang menyerang saya, yang pertama adalah dukun, yang kedua adalah praktisi yang tidak laku, yaitu yang kedua beberapa oknum praktisi hipnotis yang tidak percaya dengan ilmu hikmah, ya, yang menganggap semuanya itu logika, dan beberapa oknum pesulap yang biasanya melakukan trik untuk menghibur lalu menganggap semuanya itu trik. Tapi nggak apa-apa, semuanya saudara, dan dalam hati saya insya Allah sama sekali tidak ada kebencian. Yang penting jadi orang itu jangan amatiran, jangan gampang terombang-ambing oleh keadaan. Kalau baik dengan orang yang baik itu biasa, tapi kalau baik dengan orang yang nggak baik itu baru namanya luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Haris Setianto, Hoa Tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sing dhuwur pireng iki. Bukan, itu. Gila. Paru-paru niki. Saya ingin berekam sih, Mas. Gimana Kang? Paru-parunya? Paru-parunya sudah jelek. Biasanya kalau masih normal nggak seperti ini Kang Agus. Biasanya masih bagus, kencang, terus tidak ada flek hitam seperti ini. Ini penyakitnya, kotoran bagian paru-paru, nggih. Bagian paru-paru. Terus hatinya tinggal satu lagi. Cekel Mbah. Biasanya ada dua, kanan sama kiri tangkep. Iki apa iki? Limpo, niku empedu.
Iki kok. Iya. Nempel ke atine. Dudu, Mbah. Itu tuh hati. Kene atine. Iya, hatine. Iya penyakit loh, Kang. Iya, bisa lihat ini penyakit loh. Gak enak hatinya ini gitu. Biasanya bersih, tapi ini ditemukan penyakit seperti ini. Wis ya. Iya. Tadi ditemukan paru-paru Mas, yang bagian kiri hitam. Terus yang kedua biasanya hati kalau masih normal itu ada 2 tangkap nggih, kanan sama kiri. Tapi ini tinggal 1 tok yang ditemukan. Terus di bagian Iki apa jenenge? Di bagian hati nggih terdapat seperti kotoran. Seperti kayak apa itu namanya? Apa ngarani gaje? Kayak gaje. Ini kotoran ini. Kalau masih normal enggak seperti ini loh. Biasanya masih bagus, enggak ada seperti ini. Ini penyakit ini. Cukup? Sampun cukup, Kang. Sampun cukup ngoten mawon nggih. Ngoten mawon ingkang kula sampaiaken nggih napa enten ngeten iki menawi enten kelepatan. Kula nyuwun ngapuran ingkang ageng nggih. Ngoten mawon ingkang kula sampaiaken matur suwun sanget mugi-mugi dadi berkah barokah damel sedayanipun. Mugi-mugi ingkang gadah hajat angsal ridhone Gusti Allah pinaringan kesehatan bagas maupun waras. Matur suwun sanget. Monggo